Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Pulau Ambon, Jemaat Immanuel OSM. Selamat pagi, kami sampaikan kepada semua warga gereja yang sementara beribadah di rumah. Terimalah salam persekutuan kita. Shalom. Dalam suasana sukacita dibarengi tantangan zaman, salah satunya pandemi virus corona, kita diajak untuk tetap menyatakan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang tetap berpihak kepada orang-orang yang menaruh harap padanya, termasuk kita di Jemaat Immanuel OSM. Kami mohon perhatian jemaat terhadap warta saat ini. 1. Kami menyampaikan selamat merayakan sukacita bagi jemaat di pekan yang lalu berkenan bertambah usia, kelahiran maupun pernikahan, dan sukacita lainnya. Tuhan Yesus memberkati. 2. Informasi pelayanan. 1. Ibadah minggu saat ini tanggal 7 Juni 2020 dilayani oleh Pendeta Nyonya E. Buluroy. Pembacaan Alkitab Mazmur 95 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7a. Nyanyian persiapan ibadah pada saat dentangan lonceng 3 kali, 2 Sahabat Lama nomor 136 ayat 1 dan 2. 2. Pembaptisan kudus akan berlangsung pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 jam 17.00 WIB di Gereja Immanuel terhadap 1 orang anak, yakni Yohanes Nugraha Godli Noya. 3. Penangguhan anggota Sidik Gereja tahun ajaran 2019-2020 akan berlangsung pada tanggal 21 dan tanggal 28 Juni 2020. 4. Akan menikah di Jemaat GPM Immanuel OSM sepasang calon suami istri, Saudara Marlon Rumailam dan Nona Seri Priscilia Ayam, pada tanggal 10 Juni 2020 di gedung Gereja Immanuel OSM dilayani oleh Pendeta Nyonya E. Buluroy. 5. Merespon protap pemerintah yakni jaga jarak dan hindari kerumunan. Kami menyarankan setiap keluarga memanfaatkan halaman rumah maupun pot-pot bunga, bahkan botol-botol bekas untuk menanam sayuran bagi konsumsi keluarga. 3. Informasi. Di tengah kondisi yang belum kondusif terkait wabahnya virus corona, kami mohon perhatian setiap jemaat untuk tetap mematuhi prosedur tetap dari pemerintah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus dimaksud. Janganlah menganggap biasa pandemi ini, sebab banyak yang terkapar juga ada dalam pengawasan, pemantauan termasuk orang tanpa gejala. Karena itu tetaplah bertekun dalam doa, sambil juga dengan kesadaran penuh menghentikan berbagai kegiatan yang tidak berguna seperti permainan king, judi, konsumsi miras, dan seterusnya yang terjadi akhir-akhir ini. Kami mohon orang tua dapat mengawasi diri dan keluarganya dengan serius. Ada banyak anak yang berada di luar rumah tanpa menggunakan masker, karena itu kami mohon orang tua dapat memperhatikan hal dimaksud. 4. Ucapan duka. Telah pulang ke pangkuan Bapa di sorga, almarhum Hamsi Latu Perisa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020. Dalam hari dan ibadah pemakaman dilaksanakan pada hari Minggu pukul 14.00 WIB. Almarhum adalah anggota Jemaat GPM Immanuel OSM yang berada di sektor Beta Barat 2. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita bersama keluarga, semoga selalu dikuatkan. 5. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang peduli dengan pembangunan fisik di dalam jemaat, juga pelayanan kasih. Doa kami menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekeluarga. Demikian warta jemaat ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih dan selamat beribadah. Ambon 7 Juni 2020, Majelis Jemaat GPM Immanuel OSM
Penatua Kafe Jalan Sekretaris, Pendeta Nyonya J. Atiuta D. Ketua. Jemaat dimohon berdiri dan kita akan menyanyi dari 2 Sahabat Lama nomor 136 ayat 1 dan 2. Jam sembahyang yang kudus. Jemaat dan persekutuan keluarga yang diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom. Kita memulai ibadah kita di saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, serta menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Damai sejahtera Allah menyertai keluarga kita. Amin. Kita menyanyi bersama nyanyian 2 Sahabat Lama 154 ayat 1. Marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Ya Yesus, Juru Selamat kami, dari tengah-tengah rumah tangga kami, mata kami terarah padamu, hati dan pikiran kami berharap pada kuasa kebangkitan-Mu. Dalam masa ini, ajarlah kami memahami bahwa Engkau menjadi tempat berlindung dan berdiam, serta rumah damai sejahtera dan kehidupan yang penuh kasih sayang dengan sesama. Kami mohon padamu Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Kita angkat pujian 2 Sahabat Lama
melainkan berpengharapan bahwa Engkau sanggup menyelesaikan semua ini bagi kami. 2 Sahabat Lama nomor 4 ayat 2. Jemaat dan persekutuan keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan. Jemaat kekasih Kristus, pada hari ini kita akan membaca berita firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 95 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7a. Tapi sebelum itu mari kita berdoa bersama. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk waktu yang indah yang Engkau berikan kami untuk ada lagi di hari ini untuk bersyukur atas berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Allah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapa, di hari ini kami akan membaca berita firman Tuhan. Kami mengundang Engkau Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca, yang kami dengar ini, kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah kami ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman itu sendiri, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di pagi ini terambil pada Mazmur 95 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7a. Di bawah perikop, hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala raja Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya laut. Dialah yang menjadikan dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dan persekutuan keluarga yang diberkati Tuhan. Shalom.
kita telah masuk bulan Juni, adalah bulan lingkungan hidup. Dan tanggal 5 kemarin, kita bahkan dunia ini memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Maksud untuk memperingatinya agar kita tetap siuman untuk menjaga dan memelihara dunia dan alam ciptaan lain yang ada di dalamnya. Karena itu tema bulanan dan tema mingguan menopang kita untuk mengerti dan memahami betapa pentingnya kita untuk menyelamatkan bumi ini yang tanpa disadari juga menyelamatkan kehidupan kita sendiri. Dan kita harus yakin dan percaya bahwa Allah yang menjamin kehidupan segala makhluk di muka bumi ini. Dengan demikian, kita sebagai manusia tidak boleh menganggap kita yang paling hebat, kita yang berhak atas segala sesuatu di alam ini. Bahkan kita tidak mengklaim laut, darat, pegunungan dengan segala isinya adalah milik kita, dan kita mengatur dan melakukan segala sesuatu semau kita tanpa menghormati dan taat kepada Allah sebagai pencipta dan pemilik alam ini. Ia telah memberikan kesempatan untuk kita tinggal dan menikmati apapun yang ada di dalamnya dengan segala yang baik. Dan karena itu kita harus menjaga dan merawatnya dengan baik supaya ada kelanjutan hidup di dunia atau alam ini. Jelas dalam bacaan kita saat ini, Mazmur 95 ayat 1 sampai 7a hendak mengajak kita semua sebagai manusia ciptaan Tuhan dalam hal ini sebagai pelayan dan umat Tuhan sedunia, terlebih khusus dalam wilayah pelayanan gereja Protestan Maluku, untuk menghormati dan mentaati Tuhan sebagai Allah yang besar dan Raja yang mengatasi segala Allah. Dengan kuasanya yang besar itu, Ia menguasai bagian-bagian bumi yang paling dalam, dan dalam tangannya Ia melakukan karya itu. Puncak gunung-gunung kepunyaannya, lautan, daratan yang merupakan hasil pekerjaan tangannya sebagai pencipta alam ini dengan firman-Nya. Ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima. Dengan demikian, tidak ada satu orang pun yang berkuasa atas alam dan segala isinya, akan tetapi sebagai makhluk ciptaan Allah yang telah menikmati segala kebaikan Allah itu, sewajarnya kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam ayat 1 dan 2 dari bacaan ini, ada satu ajakan yang sangat baik dan perlu ditiru oleh kita semua dari cara hidup si pemazmur. Dia mengajak kita untuk bersorak-sorai bagi Tuhan, gunung batu keselamatan. Dia mengajak kita untuk datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai, dengan mazmur nyanyian syukur. Dia mengajak kita untuk ada dalam keheningan atau ketenangan, untuk masuk ke dalam hadirat-Nya, berlutut menyembah di hadapan Tuhan sebagai pencipta. Tuhan layak dipuji, disembah, dimuliakan, sebab karena
untuk hidup sampai saat ini. Walaupun dalam kenyataan hidup dari hari ke hari begitu banyak tantangan dan persoalan hidup yang berat, terlebih khusus menyikapi mewabahnya virus COVID-19, tetapi kita masih ada dalam keadaan terjaga atau terkendali. Apakah ini karena kita sendiri yang dapat menjaga dan mengatasi semua itu? Ataukah karena Tuhan? Tentunya sebagai orang percaya, kita mengakui hal itu terjadi karena kasih setia Tuhan untuk menjaga dan memelihara kita. Sebab Allah kita dilihat sebagai seorang gembala yang selalu menuntun dan menggembalakan kita dengan sukacita. Sebagai gembala yang baik yang menuntun kita dimanapun kita pergi, ke laut, ke darat, ke gunung, sambil menyediakan kita makanan, minuman, dan sebagainya untuk kita nikmati sebagai jaminan hidup. Kita telah menyaksikan dan merasakan besarnya kasih dan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Maka kita juga harus melanjutkannya di tengah hidup kita, di mana kita ada di dalam ciptaannya dengan makhluk hidup yang lain seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Kita harus menjaga dan merawat bumi ini dengan baik agar kita bisa melanjutkan hidup. Bagaimana kita menjaga dan merawatnya? Tentunya diharapkan dari kita semua agar jangan kita merusak alam ini dengan penebangan pohon-pohon secara liar, penangkapan hewan secara liar baik di laut maupun di darat. Jangan membuang sampah sembarangan, tetapi buanglah pada tempatnya. Sampah-sampah plastik tidak dibuang sembarangan, tetapi dikelola atau daur ulang secara baik sebagai salah satu pemenuhan hidup dari hari ke hari. Dan ini merupakan cara di mana kita menghormati dan mentaati perintah Tuhan. Dengan demikian, bukan saja bumi yang diselamatkan, tetapi kita semua diselamatkan untuk melanjutkan hidup di bumi ini. Amin. Jemaat dan persekutuan keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita diundang berdiri dan kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Kita berkata demikian: aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak kandung, dan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke
akan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan sambil melakukan Dua Sahabat Lama nomor 183 baitnya yang pertama. Tuhan tambah kuat dan kesucian. Jemaat dan persekutuan keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita tenang dan bersatu di dalam doa syafaat. Dan doa ini diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Terpujilah Allah Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang menyediakan segala sesuatu untuk dinikmati dalam hidup ini. Dan Allah juga menghendaki supaya kami bisa menjaga dan merawat bumi ini sebagai hasil ciptaan Tuhan yang terindah. Dan oleh karena itu, di saat ini sebagai jemaat atau umat Tuhan, kami boleh berkumpul dalam rasa syukur atas pemberian bumi ciptaan ini dengan segala isinya bagi kami. Kami selalu menyadari bahwa kami terkadang salah mempergunakan mandat yang Engkau percayakan bagi kami. Terkadang kami mengambil hak dan kuasa Tuhan atas ciptaan-Mu di tengah-tengah bumi ini. Kami melakukan sesuka hati kami tanpa menghormati dan menaati perintah-Mu. Dan oleh karena itu, terkadang kami harus mengalami tantangan dan persoalan hidup, bencana-bencana alam yang menimpa, bencana penyakit dan sebagainya dalam kehidupan ini. Kami sadar sungguh Tuhan, itulah kesalahan kami. Dan kami mohon daripada-Mu, ampunilah kami di dalam kasih dan anugerah-Mu, agar kami sungguh-sungguh dipulihkan dan diselamatkan dari berbagai tantangan persoalan yang dihadapi di tengah-tengah bumi ciptaan ini. Bapa di sorga, di saat ini, perkenan kami datang dalam doa, mendoakan kehidupan jemaat ini, persekutuan keluarga umat Tuhan yang ada di dalamnya, dari rumah tangga yang pertama hingga yang terakhir. Kami mohon Engkau menjaga, memelihara, Engkau melindungi mereka. Dan juga Tuhan ajari mereka, jika Tuhan telah menjaga dan memelihara mereka, maka mereka juga harus menjaga bumi ini dari segala kerusakan. Mereka memperhatikan bumi ini sebagai tempat kelangsungan hidup, atau bumi ini di tempat di mana mereka bisa bekerja dan mendapat sesuatu roti demi kelangsungan
kesusahan hidup dari hari lepas hari. Kami berdoa meminta supaya Tuhan Engkau berkenan memberkati kami dengan semua usaha dan pekerjaan yang dilakukan dari hari ke hari sebagai jaminan hidup, makan, minum, pakai, kesehatan, pendidikan anak-anak, dan sebagainya. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami menyikapi berbagai persoalan hidup yang menantang kehidupan ini, sakit penyakit, terlebih khusus mewabahnya virus COVID-19 mendunia Indonesia, Maluku, Ambon. Mohon Tuhan tutup bungkus dan lindungi kami. Kalaupun mereka yang telah terkena virus ini, kami juga percaya Tuhan akan menjaga dan melindungi mereka, memberikan jaminan keselamatan lewat tangan-tangan para medis yang memulihkan dan menyembuhkan. Bahkan doa-doa orang percaya akan memulihkan dan menyembuhkan mereka, ya Tuhan. Termasuk di dalamnya anggota jemaat kami, teman pelayan kami. Namun kami bersyukur dan berterima kasih, Ia telah menjalaninya dengan segala yang baik, dan Tuhan berkenan melawat dia, menyembuhkan dia, yakni Diaken Nyonya Vina Mahali Nusamara. Dia akan kembali lagi dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, jemaat dan masyarakat. Dia akan kembali melaksanakan tugas-tugas pelayanan. Kiranya jemaat, masyarakat mau menerima dia dan tidak menganggap dia sesuatu yang mendatangkan persoalan yang baru dalam kehidupan mereka. Sebab di dalam Tuhan Engkau telah mengatasi penderitaan ini daripadanya. Dan karena itu kami percaya Engkau menjaga kami, pelihara dan lindungi kami. Tangan-tangan para medis, dokter, suster, bidan, mantri diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan pakai mereka sebagai alat di dalam tangan-Mu. Tuhan juga tutup bungkus lindungi mereka, agar ketika mereka melayani umat dan masyarakat yang terinfeksi virus ini, mereka tidak lalu terkena dengan penyakit, tetapi mereka sanggup mengatasi penyakit yang dialami dan dideritai oleh umat dan masyarakat. Rumah-rumah tangga mereka Tuhan berkati, sebab oleh karena jiwa-jiwa yang sekian banyak ini, mereka harus mengorbankan hidup mereka, rumah tangga mereka, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, hanya untuk mau melayani. Dan karena itu kami mohon Tuhan berkatilah rumah-rumah tangga mereka. Pergumulan-pergumulan untuk kehidupan yang akan datang pun kami tetap percaya Engkau ada untuk mereka. Kami juga berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami di tingkat pusat, di Maluku, Ambon, dalam menyikapi virus ini. Hikmat Roh Kudus Tuhan taruh bagi mereka, sehingga mereka jujur dan tulus untuk melaksanakan tugas pendampingan bagi masyarakat ini, sehingga tidak menimbulkan keresahan atau tidak menimbulkan masalah baru,
jiwa virus ini. Allah Tuhan Bapa kami yang ada di sorga, kami juga mendoakan gereja-Mu, jemaat-Mu yang bertumbuh dan berkembang di tengah-tengah pergumulan dunia yang berat ini. Pimpinan-pimpinan gereja kami di tingkat sinode, klasis, dan jemaat-jemaat, Tuhan memberkati mereka semua sebagai wakil Allah dalam tugas-tugas dan panggilan pelayanan ini. Mereka akan tetap menjadi sumber dan pelindung penasehat bagi jemaat-Mu, agar jemaat-Mu ini tetap kuat kokoh dalam menghadapi berbagai tantangan dan persoalan hidup. Dan kami percaya bersama-sama dengan Tuhan, bahkan kami percaya bahwa Tuhan berkuasa atas bumi ciptaan ini, termasuk berbagai sakit penyakit yang dialami dalam kehidupan ini. Karena itu kami menyerahkan penyakit ini, termasuk virus corona ini, ke dalam tangan Tuhan. Engkau punya kuasa mengatur dan menentukan saat penyakit ini datang, tapi juga ada saat untuk penyakit ini pergi. Atas kuasa dan kehendak-Mu, kami mengharapkan belas kasihan Tuhan bagi kami. Sebab hanya daripadanya kami ada dan hidup untuk mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab hanya karena Tuhan sajalah Engkau memberikan bumi ini aman, damai, dan sejahtera, bebas dari tantangan-tantangan penyakit yang memberatkan dan menakutkan kehidupan kami, termasuk kehidupan kami di dalam jemaat KPN Immanuel OSM. Dengan demikian berbagai program pelayanan yang juga dilakukan di tengah-tengah jemaat menyikapi virus ini. Kegiatan pos yang sudah berlangsung dari hari kemarin untuk penyemprotan. Tuhan Yesus memberkati supaya penyemprotan ini juga dapat bermakna untuk menyelamatkan kami dari penyakit-penyakit yang mewabah ini. Dan begitu pun juga ada bantuan-bantuan bahan-bahan sembako yang bisa dibagikan bagi umat Tuhan. Kami bermohon Tuhan memberkati semuanya dan dapat memuaskan hati umat. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang dengan hati yang tulus dan ikhlas, dengan tangan-tangan yang mau terbuka, terulur, dan memberi bantuan-bantuan ini melalui jemaat. Kami juga berdoa minta pribadi mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka, bahkan tugas-tugas dan pengabdian mereka. Tuhan Engkau berkenan memberkati semuanya itu. Ya Allah, Tuhan Bapa yang di sorga, terima kasih. Kami juga berdoa, bersyukur kepada Tuhan atas hari ulang tahun lingkungan sedunia ini yang sudah diperingati pada tanggal 5 kemarin. Terima kasih Tuhan untuk dunia atau bumi yang Engkau telah menjaga dan memelihara. Kami mohon biarlah ada kelanjutan hidup secara terus-menerus di dunia ini, di bumi ciptaan-Mu, agar nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan, bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh ada bersama-sama untuk melaksanakan ibadah
yang selalu setia mendampingi kami dalam pelayanan, dan akan dilanjutkan live streaming untuk hari Minggu di tiap-tiap keluarga umat Tuhan maupun secara manual. Kami juga berdoa minta Tuhan memberkati mereka semua. Kami sebagai majelis jemaat, kami sebagai pemain organ, kantoria, pemandu fokus dan sebagainya, juga Tuhan memberkati dengan tugas-tugas pelayanan kami. Tuhan Bapa di sorga, kami percaya baik hari ini, hari esok dan seterusnya, di mana kami berada untuk menyaksikan nama Tuhan, kami mohon biarlah kemuliaan itu nyata bagi kami, agar supaya bukan nama kami yang dipuji, tetapi nama-Mu yang dipermuliakan hari ini selamanya. Firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kiranya menggugah hati dan pikiran kami semua untuk menjaga bumi bersama, agar ada kelanjutan hidup. Bahkan persembahan-persembahan syukur yang diberikan sebagai tanda terima kasih Tuhan telah menjaga, memelihara kami semua. Kami juga mohon Tuhan berkenan menerima dan memberkati itu. Bapa di sorga, terima kasih. Kami datang dalam doa ini, kami bersyukur karena Tuhan, ibadah ini dapat berlangsung dengan baik. Jika ada yang salah dan tidak berkenan di mata Tuhan, ampunilah kami Tuhan, dan biarlah Engkau menyempurnakan segala sesuatu dalam kekurangan keterbatasan sebagai manusia, agar menjadi sempurna untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Kami persembahkan doa ini kepada Bapa di sorga sambil mohon Tuhan berkenan mendengar dan menjawab semua itu, bukan karena kehendak kami manusia, tapi hanya karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu atas doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dan persekutuan keluarga yang diberkati Tuhan, diundang berdiri, dan kita sama-sama angkat pujian nyanyian kuasa bersama 188 ayat 1 dan 2.
dan persekutuan keluarga yang diberkati Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Dengan senang hati, kita akan terus bersaksi, mulai dari dalam keluarga dan di mana saja kita berada, seturut kekuatan dari berkat penyertaan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Demikian jemaat dan persekutuan keluarga ibadah Minggu pagi yang kita laksanakan saat ini boleh selesai. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom.